Bingung dan ribet memilih KPR? Ajukan KPR kamu di kpracademy.com. Halo, Sobat KPR. Pada episode kali ini kita akan bahas tentang warisan hutang KPR. Ini harus diapain? Nah, mungkin teman-teman ada yang bertanya-tanya di sini. Kalau nih, orang tua saya ngambil KPR, terus tiba-tiba meninggal dunia gitu. Nah, ini saya mesti ngapain ya? Mungkin dalam benak teman-teman ada yang kepikiran gitu. Oh, apakah ini saya harus langsung lanjutin nyicil? Atau ini saya harus lakukan klaim asuransi? Atau langkah apa nih yang sebaiknya saya lakukan? Nah, itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang sangat lazim dilakukan. Sangat lazim untuk dipikirkan. Tapi yang pasti teman-teman sebelum melakukan langkah lanjutan terkait dengan kondisi tersebut, ada beberapa hal yang teman-teman harus ketahui. Dan ini ikutin terus videonya ya sampai di akhir karena setiap langkahnya ini penting dan jangan terlewatkan satupun. Sayang banget kalau kelewatan dan ternyata nanti hasilnya bisa berbeda. Langkah pertama yang teman-teman perlu lakukan adalah teman-teman harus cek dulu dokumen KPR yang ada di tangan teman-teman. Yaitu salinan perjanjian KPR-nya, salinan AJB, maupun kopi dari IMB, sama kopi sertifikat. Yang paling penting banget teman-teman harus cek di sini terkait dengan aturan main di dalam perjanjian KPR tersebut dan dokumen kopi yang ada di lampiran-lampirannya. Ya, contoh, dokumen asuransi jiwa ataupun asuransi kredit. Nah, ini teman-teman lihat dulu di perjanjian KPR-nya apakah diwajibkan ada asuransi jiwa atau asuransi kredit, dan kalau ternyata ada diwajibkan dan teman-teman bisa nemuin ini ada bukti bayarnya dulu nih, asuransi jiwa atau asuransi kredit. Nah, ini teman-teman perlu tahu dulu bedanya antara asuransi jiwa kredit sama asuransi kredit. Kalau yang judulnya asuransi jiwa kredit bisa diklaim karena kondisi meninggal dunia. Tapi kalau judulnya ternyata asuransi kredit, ini diklaimnya di saat kondisi gagal bayar. Jadi ini dua hal yang berbeda ya, dan dua hal yang konsekuensinya juga berbeda. Jadi ini yang teman-teman perlu pahami dahulu. Perlu lihat dokumennya dulu, pelajari, pastikan apa ini barangnya. Karena pernah ada kejadian seperti ini. Kebetulan pada saat dia sebelum meninggal, itu kebetulan lagi nunggak KPR berapa bulan. Dan ternyata ujungnya meninggal. Nah, pada saat mau dilakukan klaim asuransi jiwa kredit, ternyata dari pihak banknya bilang, ini dari pihak bank sudah melakukan klaim asuransi kredit, karena sebelumnya yang bersangkutan gagal bayar selama 3 bulan berturut-turut. Jadi, diklaim tuh asuransi kredit. Dan ketentuan di dalam polis asuransi tersebut menyatakan bahwa hanya bisa 1 kali klaim untuk asuransi jiwa atau asuransi kredit. Nah, untuk kondisi itu otomatis pelunasan KPR-nya itu dari sisi asuransi kredit. Tapi yang judulnya asuransi kredit itu kan bukan seperti asuransi jiwa ya. Ada konsekuensi yang berbeda. Nah, dalam hal ini, asuransi kredit tersebut mengcover berapa persen dari sisa hutangnya. Dan selanjutnya, hal apa yang mungkin terjadi terkait dengan jaminan properti dan lain-lain. Nah, ini yang perlu teman-teman juga cari tahu lebih mendetil ya, kalau memang ini kondisinya asuransi kredit. Di saat ini judulnya asuransi jiwa kredit, ya teman-teman perlu cari tahu lebih dalam adalah ini nge-cover pasangan atau debiturnya atau keduanya. Gitu. Jadi di saat ada yang meninggal, teman-teman perlu tahu dulu kondisinya. Ini debiturnya kah yang meninggal atau pasangan dari debitur? Ini kondisi yang sangat kritis di saat teman-teman melakukan pengajuan KPR dulu dengan joint income. Kenapa? Karena kalau ternyata yang meninggal adalah pasangannya dan ternyata yang diasuransikan adalah si yang bukan meninggal, nah ini bisa jadi tidak akan ada klaim asuransi yang bisa teman-teman lakukan. Tapi kembali lagi, saya sarankan untuk teman-teman perhatikan lebih dalam terkait dengan aturan main di asuransi jiwa yang teman-teman beli itu. Nah, gimana caranya? Ya teman-teman bisa koordinasi lebih lanjut dengan pihak banknya. Nah,
Hal yang berikutnya yang teman-teman perlu ketahui lebih lanjut adalah terkait dengan syarat klaim asuransi. Dokumen apa saja sih yang perlu disiapkan, dan nantinya kemana harus melakukan klaim, dan koordinasi dengan pihak banknya dengan bagian mana. Gitu. Dan satu hal terpenting yang nggak boleh kelewatan juga adalah terkait dengan batas waktu klaim asuransi. Nah, ini yang teman-teman jangan sampai lewat. Karena kalau sampai lewat, pihak asuransi bisa menolak klaim dari teman-teman. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye!